Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat kesempatan umur, nikmat kesehatan, dan taufik kekuatan. Allah sampaikan kita di sini untuk membaca zikir-zikir yang dikarang oleh Imam Haddad radhiyallahu anhu, dan zikir ini beliau rangkai daripada ayat-ayat Al-Quran, beliau susun. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu namanya jarab itu atau mujaroban. Ayat-ayat ini pernah dicoba untuk beberapa keadaan. Alhamdulillah, zikir Imam Haddad ini atau Ratib Haddad itu salah satunya. Rumah yang dibacakan ini insya Allah rumah itu akan jauh daripada hati, terbukti. Kemudian zikir-zikir di sini yang disusun beliau ini nasnya dari Quran. Salah satunya beliau dalam zikir-zikir ini ada doa juga seperti Rabbana firlana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, ampunkan kami dan terimalah taubat kami, dan sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat. Kemudian a'udzubika limatillahi tamma min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung dengan namamu yang sempurna daripada kejahatan segala sesuatu makhlukmu. Jadi makhluk itu ada dari golongan jin, ada dari golongan manusia. Dengan kita membaca mendawamkan Ratib Haddad ini, kita akan terjaga daripada hal-hal yang mengganggu dari golongan jin dan golongan manusia. Kemudian salah satu khasiatnya, orang yang mendawamkan Ratib Haddad, dia akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Salah satunya. Ini paling penting, paling mahal. Jadi kalau besok kita dawamkan, ini zikir-zikir yang berisi dari Quran dan hadis. Kemudian Ratib Haddad ini, orang yang mendawamkan, insya Allah dengan berkahnya bacaan ayat Quran ini, rumah ini atau diri kita akan tidak bisa dibunuh-bunuh orang kalau bahasa kita tuh. Dibunuh-bunuh orang. Karena benteng penjagaannya dari Quran dan hadis ini luar biasa. Nah, alhamdulillah Allah masih memberikan kita taufik kesempatan, salah satunya berkumpul di sini. Yang mana perkumpulan ini insya Allah ridho. Kenapa Allah ridho? Karena di sini dibacakan ayat Quran, dibacakan Al-Fatihah, kemudian nanti ada lagi salam-salaman gitu. Insya Allah kita keluar dari rumah ini, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada dosa yang tidak diampunkan, tidak ada dosa yang tidak diampunkan selagi orang itu mau bertaubat dan kembali kepada Allah. Jangan putuskan qati'ur rahim, qati'ur rahmat. Jangan kita putuskan rahmannya Allah dan rahimnya Allah. Jadi kita harus Imam Suyuti di dalam kitabnya itu kita dipinta untuk husnuzon kepada Allah. Artinya selalu berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Jadi dan husnuzon juga bahwa setiap dosa yang kita lakukan Allah ampunkan, tapi kita bertobat. Nah, jadi harus husnuzon, yakin sama Allah. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Minat tawabina, dan Allah itu lebih mencintai orang-orang yang taubat dan kembali kepadanya. Alhamdulillah, hari ini kita juga ada rangkaian acara namanya Walimatul Waqirah. Jadi kalau walimah itu ada beberapa bagian. Ada namanya Walimatul Urus, pernikahan, acara pernikahan. Ada namanya Walimatul Khitan, sunatan. Ada lagi namanya Walimah Akikah. Kalau kita namanya saat ini adalah Walimatul Waqirah, yaitu selamatan rumah baru. Nah, ulama kalau Imam Syafi'i, Ashab Syafi'i, hukumnya mustahab, sangat dianjurkan untuk mengadakan, memberikan makan untuk selamatan rumah baru. Sangat disunahkan, mustahab. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib.
Kenapa? Karena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, orang-orang yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Orang yang selalu bersyukur kepadaku, la azidanakum, akan aku tambah lagi nikmat. Nah, jadi alhamdulillah ketua kita hari ini telah melaksanakan tasyakuran atas syukur beliau. Insyaallah beliau tidak ada dihisab lagi. Nah, ini salah satu bentuk rasa syukur beliau. Kemudian salah satu fadilahnya hak seorang muslim itu adalah datang atas undangan, hakul muslim. Salah satu hak muslim terhadap muslim itu adalah ketika diundang wajib dia datang dan memenuhinya. Karena itu salah satu syururu membahagiakan fi qalbi, di dalam hati seorang muslim. Jadi luar biasa. Kemudian ada suatu hadis Nabi katakan, iza dakhala kaum, apabila suatu kaum itu telah masuk, seorang tamu itu sudah masuk ke dalam rumah, dakhala fi rizki, tamu itu datang bawa rezeki. Wa iza kharaja bimaghfirati dzunubihim. Kalau tamu itu keluar juga bawa dosa, bala, penyakit apa yang di rumah ini dibawa oleh tamu tersebut. Dulu ada satu kisah, satu sahabat itu ngundang kawannya datang ke rumah ngasih makan. Jadi istrinya mengeluh, ya Rasulullah, suamiku ini datang bawa kawannya terus gini, aku merasa terganggu. Kemudian Rasulullah, Nabi katakan, ketahuilah wahai fulani, sesungguhnya tamu yang datang ke rumahmu tadi adalah datang bawa rezeki dan pulang bawa penyakit, bala dan masalah. Kemudian tidak percaya dia, Nabi buka hijab matanya, nampak tamu itu balik bawa kalajengking, bawa kelabang. Ini satu riwayat. Disitulah hadis Nabi itu mengatakan, orang yang datang ke rumah kita itu datangnya bawa rezeki, baliknya bawa masalah-masalah yang ada di rumah kita. Bahkan Nabi itu bayangkan tidak makan kecuali ngundang orang, walaupun sedikit, saking mereka pingin tamu itu datang ke rumahnya. Jadi jangan takut, gitu kadang ketakutan kalau orang datang, ini keliru ya. Kalau kita yakini bahwa setiap tamu yang datang itu akan datang membawa rezeki. Nah, kemudian lagi Nabi juga mengajarkan kita di dalam satu majelis ini kita dipinta memperbanyak doa. Salah satu ijabatu doa yang mustajab, doa yang berkumpul kaum muslimin, satu orang yang memimpin, yang lainnya mengaminkan, itu adalah doanya mustajab. Nah, jadi jangan lupa kita berdoa, dan berkumpulnya di sini salah satunya mendatangkan rahmatnya Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Setiap perkumpulan yang dibacakan di situ ayat Allah, ada zikir di situ, apalagi ada majelis ilmu, itu otomatis majelis bukan majelis bangkai. Ada majelis tapi tidak diucapkan selawat kepada Nabi, tidak berdoa, tidak di majelis ilmu, itu majelis yang syiah. Mereka akan rugi nanti di yaumul kiamat nanti. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Insyaallah kajian kita di PP ini akan berlanjut untuk kedepannya. Kita adakan rohani ke bidang rohanian ataupun majelis ilmu. Mudah-mudahan kita istiqomah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.